Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Mudah-mudahan suaranya tidak feedback ya. Ini sudah jauh sih. Tapi kalau feedback juga mudah-mudahan suaranya masih bisa terdengar teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 66 tahun post-stroke 3 bulan yang lalu. Perawat akan mengajarkan cara penggunaan walker. Perawat meminta klien berdiri dengan kedua kaki diregangkan dan tumpuan badan pada kedua tangan. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah, berarti kita harus tahu SOP penggunaan walker ya. A. Pindahkan kaki yang kuat ke depan. B. Pindahkan kaki yang lemah ke depan. C. Pindahkan walker ke depan. D. Pindahkan kaki kanan ke depan walker. Atau E. Pindahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan. Kira-kira yang mana? Jadi prosedur penggunaan alat bantu walker yaitu yang pertama, pasien berdiri dengan posisi kedua kaki sedikit diregangkan dan kekuatan berat badan berada pada kedua tangan penyokong dan kaki. Kemudian yang kedua, pindahkan walker ke depan sepanjang 5 cm dan sokong berat badan dengan kedua kaki. Kemudian berikutnya, pindahkan kaki kanan ke depan dengan walker dan sokong berat badan dan kaki kiri dan kedua tangan ya. Kemudian pindahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan dan sokong berat badan dengan kaki kanan dan kedua lengan. Kemudian bila salah satu kaki yang lemah, maka pindahkan walker ke depan dengan jarak 5 cm dan sokong berat badan dengan kaki yang lebih kuat. Kemudian terakhir pindahkan kaki yang lebih kuat ke depan dan sokong berat badan dengan kaki yang lemah dan kedua tangan. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah pindahkan walker ke depan ya. Yang C. Kemudian soal berikutnya. Laki-laki berusia 35 tahun pos kecelakaan lalu lintas GCS 4. Keluarga menolak untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Keluarga sudah pasrah dengan kondisi pasien. Saat ini dirawat di ruang rawat inap. Pasien terpasang monitor tekanan darah 100/60 mmHg. Frekuensi nadi 116 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, saturasi oksigen 93%. Dokter menginstruksikan dilakukan pemantauan tanda-tanda vital per jam. Tingkat ketergantungan pasien tersebut berdasarkan Douglas adalah A. Minimal care, B. Partial care, C. Total care, D. Intermediate care, atau E. Intensive care. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita sebenarnya bisa langsung lihat di kalimat terakhir ya. Jadi tanda-tanda vital per jam itu termasuk ke mana? Jadi tingkat ketergantungan berdasarkan Douglas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah minimal care. Jadi kalau minimal care itu adalah pemantauan pasien 5-6 jam per hari. Kemudian ada partial care, pemantauan pasien 3-4 jam per hari. Kemudian total care, pemantauan pasien 1-2 jam per hari. Pada kasus di atas, dokter menginstruksikan dilakukan pemantauan tanda-tanda vital pasien per jam. Maka tingkat ketergantungan pasien tersebut adalah total care. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya teman-teman. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di RS sejak seminggu yang lalu. Berdasarkan anamnesis dengan keluarga, pasien sering melamun dan berbicara sendiri serta menangis. Hasil anamnesis dengan pasien mengungkapkan bahwa lebih baik dirinya pergi untuk selamanya karena tidak mau jadi beban keluarga. Teknik komunikasi yang tepat digunakan perawat pada kasus tersebut adalah, di sini ada teknik komunikasi. Kira-kira yang mana teman-teman? Jadi jawabannya itu adalah klarifikasi, yaitu untuk memperjelas maksud dan ungkapan klien. Karena di sini ada percobaan bunuh diri dari pasien ya. Kalau identifikasi tema itu misalnya menentukan ide pokok dari komunikasi yang akan kita lakukan dengan pasien. Kemudian kalau fokuskan itu kita memfokuskan komunikasi kita agar tidak melebar kemana-mana ya. Kalau refleksi itu kita memberikan umpan balik kepada pasien. Kalau berbagi persepsi, sepertinya tidak ada ya di teknik-teknik dalam komunikasi terapeutik. Baik, kita ke soal berikutnya.
Perawat PJ-SIP di ruangan anak melaporkan kepada kepala ruangan mengenai salah satu mahasiswa keperawatan yang sedang praktik melakukan kesalahan saat memberi obat kepada pasien. Hal tersebut dikarenakan nama pasien yang sama. Mahasiswa tersebut tidak melakukan identifikasi pasien secara benar dengan memastikan identitas, nama lengkap, dan tanggal lahir atau nomor rekam medis pasien. Kepala ruangan dan perawat sepakat mendiskusikan kasus ini bersama dengan dosen pembimbing klinik serta mahasiswa yang melakukan praktek di ruangan tersebut. Kegiatan yang direncanakan tersebut merupakan A. Handover, B. Pre-conference, C. Post-conference, D. Diskusi refleksi kasus, atau E. Ronde keperawatan. Ya, jawabannya adalah yang D ya, diskusi refleksi kasus. Karena di sana sudah terdapat kasus ya, yaitu identifikasi pasien tidak benar. Kalau handover itu adalah serah terima ya antara sip pagi dan sip siang, atau misalnya sip siang sip malam dan sip malam ke sip pagi. Kalau pre-conference itu adalah konferensi yang dilakukan oleh ketua tim sebelum melakukan asuhan keperawatan. Jadi setelah handover, yang dinas sebelumnya sudah pulang, dilakukan pre-conference dulu ya, jadi dibagi-bagi tugasnya. Kemudian kalau post-conference itu adalah conference sebelum dilakukan handover dengan shift berikutnya. Misalnya mau operan nih, nah Katim itu melakukan post-conference dulu. Kemudian ronde keperawatan biasanya dilakukan ketika ada kasus sulit ya. Setelah asuhan keperawatan semuanya diberikan, tindakan medis juga diberikan dan pasiennya tidak ada kunjung perbaikan, maka dilakukanlah ronde keperawatan. Baik, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Seorang anak berusia 1 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan kejang di rumah selama 5 menit. Saat tiba di IGD, pasien masih kejang. Dokter menginstruksikan pemberian diazepam 10 mg. Cara pemberian obat diberikan oleh perawat pada anak tersebut adalah A. Melalui pemberian oral, B. Melalui injeksi intravena, C. Melalui injeksi intramuskular, D. Melalui injeksi intrakutan, atau E. Melalui pemberian supositoria. Ya, yang di UGD pasti sudah tahu ya, atau bukan yang di UGD sih, yang di ruangan anak sudah tahu kalau diazepam diberikan melalui supositoria ya, agar mudah diserap oleh pembuluh darah yang ada di bagian anus. Kalau pemberian oral jangan ya, karena dia lagi kejang. Bisa terjadi aspirasi kalau saat kejang kita diberikan oral. Baik, soal berikutnya nomor 6. Seorang laki-laki berusia 62 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada sejak 15 menit yang lalu. Hasil pengkajian nyeri yang didapatkan oleh perawat yaitu pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri seperti tertimpa benda berat. Nyeri menjalar ke punggung dan leher dengan skala nyeri 6. Nyeri bertambah saat pasien bergerak dan berkurang saat istirahat. Apakah pengkajian nyeri yang selanjutnya perlu dikaji oleh perawat? Provokatif, quality, region, severity, atau time? Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita bahas lebih detail ya teman-teman. Yang provokatif ya. Provokatif ini ada ya, nyeri bertambah saat pasien bergerak dan berkurang saat pasien istirahat. Kemudian quality di sini ada ya. Jadi yang mana nih? Seperti tertimpa benda berat ya. Kemudian region ada menjalar ke punggung dan leher. Kemudian ada severity atau skala, ada nyeri dengan skala 6. Kalau time itu ada 15 menit yang lalu, tetapi belum lengkap ya. Maksudnya di sini sudah berapa lama ya durasinya, apakah hilang timbul atau bagaimana. Jadi yang harus dikaji lebih dalam adalah yang time. Soal berikutnya nomor 7. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G2P1A0, datang ke Polikaya untuk melakukan pemeriksaan antenatal. Diketahui usia kehamilan 28 minggu. Hari pertama hari terakhir yaitu 8 Januari. Pasien ingin mengetahui hari perkiraan lahir bayinya. Tanggal berapakah bayinya diperkirakan lahir? Kira-kira tanggal berapa? Kan rumus di bulan Januari itu adalah hari ditambah 7, bulan ditambah 3 ya. Tahun ditambah 0. Sebenarnya kita bisa langsung menentukan aja 8 ditambah 7 itu berapa. 8 tambah 7 itu adalah 15. Jadi tanggal 15 Oktober. Dari tanggalnya saja kita sudah mengetahui kapan HPHT-nya. Jadi tidak perlu dikerjakan lagi sampai selesai. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke IGD. Saat melakukan anamnesis dengan pasien, ternyata pasien seorang tunawicara.
Lalu perawat melakukan anamnesis dengan orang tua pasien. Diketahui pasien mulai demam tinggi sejak hari ini. Di rumah sudah dilakukan pengukuran suhu yaitu 39 derajat Celcius. Sudah dikompres tapi demam tidak turun. Berdasarkan kasus tersebut, sumber data pengkajian yang didapat oleh perawat adalah A. Data primer, B. Data sekunder, C. Data objektif, C. Data subjektif, D. Data objektif, atau E. Data penunjang. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, data yang tepat adalah data sekunder ya. Ini sumber data. Sumber data itu ada data sekunder dan ada data primer, teman-teman. Data primer itu adalah data yang diperoleh dari pasien langsung. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari pasien, melainkan dari pihak lain seperti keluarga atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Oke. Seorang anak berusia 5 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan menangis sambil memegang perut karena nyeri perut melilit dan kram. BAB CR sudah 5 kali, mual dan tidak mau makan. Hasil pemeriksaan bising usus hiperaktif. Berdasarkan data di atas, masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah A. Defisit nutrisi, B. Nyeri akut, C. Gangguan rasa nyaman, D. Diare, atau E. Hipovolemia. Jawabannya adalah diare ya teman-teman. Kalau defisit nutrisi itu belum ada atropometrinya. Kemudian nyeri akut juga tidak ada skala nyerinya. Gangguan rasa nyaman emang ada nyeri sih, tapi belum spesifik. Yang benar adalah diare karena BAB cair sudah 5 kali ya. Kemudian bising ususnya hiperaktif. Kalau hipovolemia tidak ada tanda-tanda, misalnya matanya cekung, kemudian tangisannya lemah. Itu adalah tanda-tanda dari hipovolemia. Soal berikutnya, sekelompok anak usia 5 tahun terlihat sedang bermain congklak. Anak-anak tersebut begitu menikmati permainan bersama sambil tertawa riang. Jenis permainan apa yang dilakukan anak-anak tersebut? A. Skill play, B. Dramatic play, C. Social affective play, D. Parallel play, atau E. Sense play. Kira-kira yang mana teman-teman? Jawabannya. Ya, jawabannya adalah parallel play ya, karena anak-anak tersebut begitu menikmati permainan bersama dan tertawa riang ya. Parallel play itu adalah jenis permainan kelompok pada anak dengan menggunakan alat yang sama dan dapat saling meminjam satu sama lain. Betul, ini bermain congklak. Mari kita bahas satu-satu. Kalau skill play itu jenis permainan yang bisa meningkatkan kemampuan anak ya. Misalnya bermain gitar, bermain piano, itu adalah skill play. Kemudian dramatic play itu adalah bermain drama. Social affective play itu ya bermain sosial dengan yang lainnya tanpa alat ya. Kemudian kalau sense play itu ada indera-indera perasa ya. Contohnya bermain air ya kan, jadi merasakan air. Kemudian bermain pasir, merasakan pasir ya, jenis-jenis pasir. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita coba simpan dulu jawabannya. Ini ada statistiknya ya teman-teman. Oke, ini dijawab semuanya. Wah, ada yang salah satu nih. Mana nih? Hanya 45 poin. Kita lihat ya yang salah yang mana di pembahasan. Ada yang salah, harus dibenarkan ya. Yang satu benar, 2 total care benar, 3 klarifikasi benar, 4 diskusi representasi benar, supositornya benar, waktu benar, ini benar, data sekunder benar. Oh, defisit nutrisi ya, tapi sepertinya tidak ada atropometrinya di sini. Tentang nutrisi kan harusnya ada atropometrinya ya. Jadi jawabannya yang tepat sih diare. Kalau ini para reply benar. Oh ya, kalau mau bergabung ke bimbelnya ya, teman-teman silakan hubungi kontak person yang ada di atas atau langsung kunjungi website aja yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa latihan soal di sini. Ada tryout latihan soal. Ini tryoutnya udah disiapin 7 sih, tapi baru diupload 2. Kemudian ada latihan soalnya dan ada video pembahasannya. Video pembahasan kalau kita sudah bimbel ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas dan semoga sukses untuk kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.